Ya. Kemudian tidak ada sifat melawan hukum material. Ini juga menjadi alasan penghapus pidana karena fungsinya negatif. Ya, dan ini menjadi dasar pembenar yang menghapus satu perbuatan. Pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara formal. Ya, misalnya seorang yang dikira korupsi, yang pernah ada satu kasus, seorang dituntut dituntut di apa seorang disangka melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ternyata tidak ada unsur melawan hukumnya. Si pelaku tidak bermaksud melawan korupsi. Jadi dari kriteria tidak pidana korupsi ini tidak dipenuhi pada diri perbuatan si pelaku, di mana negara tidak dirugikan atau kepentingan umum telah terlayani dengan baik. Kemudian terdakwa sendiri tidak mendapat untung dari perbuatannya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, berarti unsur melawan hukumnya itu tidak ada. Ya meskipun nanti dalam perjalanannya melakukan kebijakan dia dianggap menyalahi prosedur. Ini salah satu perkara ya. Dalam perkara ini misalnya dilakukan oleh penyelenggara KPU, oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum ini anggota KPU tidak ketika dalam pengadaan sarana prasarana tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dari sisi dari ketika menyelenggarakan ini tidak memenuhi prosedur, ini ternyata terpenuhi seluruh kegiatan pemilunya dan pelaku tidak mendapatkan untung dari perbuatan tersebut. Pelaku tidak mendapatkan untung dari perbuatan tersebut dan kepentingan umum telah terlayani. Berarti di sini pelaku tidak memenuhi kriteria melawan tindak pidana korupsi. Bisa ditarik kesimpulan lebih luas bahwa perbuatan pelaku telah hilang unsur melawan hukumnya. Jadi melawan hukum material. Jadi apa melawan hukum materialnya? Memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Ini tidak terpenuhi. Kemudian hak jabatan. Nah, hak jabatan ini menjadi imunitas. Ketika seorang peneliti melakukan penelitiannya, misalnya memasukkan dosis zat kimia tertentu ke dalam tubuh hewan, ini tidak bisa dianggap sebagai penyiksaan hewan. Tapi karena ini menjadi kewenangannya, karena profesinya, dia tidak dapat dipidana. Atau si pelakunya bisa mempunyai hak imunitas atau kekebalan untuk dipidana. Next, mewakili urusan orang lain. Mewakili urusan orang lain adalah seseorang yang secara sukarela tanpa berhak mendapatkan upah mengurusi kepentingan orang lain tanpa harus ada perintah orang yang diwakilinya. Misalnya, dia memasuki rumah orang lain, bahkan merusak rumah orang lain dengan tujuan mencegah timbulnya bahaya yang lebih luas. Misalnya kalau ada kebakaran, biar kebakaran ini tidak meluas, perlu dilokalisir. Cara melokalisirnya gimana? Salah satunya merobohkan bangunan sekitar kebakaran supaya kebakarannya tidak meluas. Nah, ini juga menjadi alasan pembenar pada diri si pelaku, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Alasan penghapus khusus apa sih? Ini khusus pada delik tertentu tadi apa? Seperti keluarga menyembunyikan si pelaku, ini tidak dapat dipidana. Silahkan Anda baca ya. Sekarang lebih konkret tadi, kalau penghapus pemidanaan ini sudah bisa sampai pada pengadilan. Nah, kalau penghapus penuntutan pidana ini sudah sejak awal sebelum diproses di hadapan hakim ke pengadilan, ini oleh jaksa nanti sudah pada tahap penyidikan dan pendakwaan ya. Ini bisa dihapus sejak awal sebelum negara menyampaikan tuntutannya pada diri si pelaku. Ini pidananya terhadap diri pelaku sudah hapus. Nah, pertanyaannya siapa yang berwenang? Yang berwenang adalah jaksa penuntut umum. Nah, sekarang ada juga lembaga baru namanya KPK. KPK ini juga mewakili negara ketika
ketika ada tindak pidana korupsi dilakukan. Yang wakil negara adalah KPK. KPK nanti juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Ya, pertama, kenapa penuntutan dihapus? Pertama, tidak ada aduan. Tidak ada aduan. Misalnya dalam pencemaran nama baik, selama yang tercemar kan tidak mengadu atau tidak merasa dirugikan, ini pelaku tidak dapat diproses. Tidak ada yang dirugikan kok. Korbannya juga tidak mengadukan. Kemudian nebis in idem, perbuatan pidananya sudah diproses secara hukum lebih dahulu dan inkrah ya, inkrah sudah ada putusan hukum tetap. Kok dituntut lagi dengan perkara yang sama, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, matinya terdakwa. Terdakwanya sudah mati kok. Ini sejak awal jika si pelaku telah meninggal dunia, maka ketika dalam penyidikan sudah ada SP3. Di lingkungan kejaksaan juga menghapus adanya penuntutan. Terus yang keempat, daluarsa ya. Daluarsa itu sudah masa berlakunya sudah habis. Nanti silahkan Anda baca terkait dengan daluarsa penuntutan. Tidak pidana itu nanti akan berbeda daluarsa penuntutannya. Tidak pidana mati beritanya daluarsanya 10 tahun kalau nggak salah. Nanti silahkan Anda buka. Tidak pidana apa? Nanti ada kualifikasi ya tentang daluarsa penuntutan. Ya, ini regulasinya di KUHP ya. Pasal 178 di KUHP. Kewenangan untuk pidana hapus karena daluarsa. Jika terhadap tidak pidana persetan daluarsanya 1 tahun. Terhadap kejahatan pidana denda 3 tahun daluarsa. Ini daluarsa penuntutan ya. Berarti tidak diproses secara hukum lewat polisi dan jaksa. Kemudian setan yang diancam pidana lebih dari 3 tahun sudah 12 tahun. Kalau pidananya 3 tahun, maka daluarsanya 12 tahun. Kemudian kalau kejahatan pidana seumur hidup, kalau pidana mati atau seumur hidup, maka daluarsanya adalah 18 tahun. Gitu. Untuk kalau ada pertanyaan, silahkan komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.